Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kata ini, meski juga memiliki arti positif, tetapi pada umumnya digunakan dalam konotasi negatif. Makanya bukan begitu mudah bagi kita untuk menerima fakta bahwa Allah itu pencemburu. Cemburu yang sering kita jumpai pada manusia biasanya muncul karena ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah dikatakan cemburu disebabkan karena orang mengambil apa yang menjadi miliknya. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. arti cemburu di sini adalah sungguh-sungguh melindungi atau waspada. Paulus waspada dengan kondisi jemaat Korintus yang mungkin saja bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Makanya dia berupaya dengan ajaran-ajarannya untuk melindungi jemaat Korintus agar kesetiaan mereka kepada Kristus tidak menyimpang. Kitab suci menggambarkan Allah sebagai pencemburu dengan cara ini. Kecemburuan Allah mengekspresikan tindakannya untuk melindungi kehormatannya sendiri. Dia memerintahkan umatnya untuk tidak tunduk pada berhala atau melayani mereka dengan mengatakan, Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. dalam Perjanjian Lama, kecemburuan Allah sering diakibatkan karena orang Israel mendua hati. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah memilih dan mengikat perjanjian dengan mereka, sehingga mengakibatkan kecemburuan Tuhan karena hati Israel terpaut pada yang lain dan tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Penyembahan dan pengagungan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah, mereka berikan kepada ilah-ilah lain. Allah menginginkan agar penyembahan diberikan kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Allah-Allah palsu. Kadang-kadang orang sulit berpikir bahwa kecemburuan adalah sifat yang diinginkan di dalam Tuhan. Ini karena kecemburuan terhadap kehormatan kita sendiri sebagai manusia hampir selalu salah. Kita tidak boleh sombong tetapi rendah hati. Kita juga tidak pantas menerima kehormatan yang hanya milik Allah. Namun, tidak salah bagi Tuhan untuk mencari kehormatannya sendiri, karena Dia layak mendapatkannya sepenuhnya. Tuhan berhak mengakui dengan bebas bahwa apapun tindakan yang dilakukannya, itu Dia lakukan untuk kehormatannya sendiri. Ketika Tuhan memutuskan untuk menahan penghakiman dari umatnya, Ia berkata, Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan pantas dan berhak mendapatkan semua kehormatan dan kemuliaan dari ciptaannya, dan adalah benar baginya untuk mencari kehormatan ini. Dia sendiri yang sangat layak untuk dipuji dan disembah. Dalam hidup orang percaya, seringkali kita pun menimbulkan cemburu Tuhan. Kita adalah miliknya, umat tebusannya, dan Tuhan tidak ingin ada hal lain yang menjauhkan kita darinya. Saudaraku, mari kita melihat kedalaman hati kita. Adakah hal-hal lain yang telah mengambil alih fokus dan tujuan hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup bagi Dia? Adakah kesenangan-kesenangan duniawi yang menjauhkan kita darinya, sehingga kita tidak punya waktu untuk bertemu dengannya dalam saat teduh dan doa? Adakah kebiasaan atau kenyamanan yang membuat kita tidak lagi mengutamakan kehendaknya untuk beribadah di rumah Tuhan? Biar Tuhan memberikan kita kepekaan dan kesadaran bila hati kita mulai berpaling darinya. Tuhan memberkati.